Oke, jadi pada topik 14 ini kita akan masih melanjutkan mengenai limas. Berikut ini adalah contoh bangun 3 dimensi pada limas. Kalau diperhatikan ternyata ada bagian yang sama juga yang terdapat pada kubus ya. Ada keterkaitan dengan kubus. Jadi sebagai contoh adalah prisma segi 4. Ternyata limas juga memiliki jenis yang lain, yaitu limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Karena limas itu juga ada yang tidak beraturan ya. Nah, dikatakan tidak beraturan jika nanti sisi-sisinya itu tidak sama. Nah, ini dikatakan beraturan karena sisi-sisinya ini sama ya untuk bagian alasnya. Begitu. Sebuah limas pasti mempunyai puncak dan tinggi. Nah, tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Jadi tinggi limas itu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri pada bidang alasnya. Ini contohnya, berarti tinggi pada limas ini adalah TO, ya, di mana alasnya adalah ABCD. Nah, cara menyebut limasnya itu adalah dengan limas TABCD. Ya. Jadi TO itu adalah tinggi limasnya. Nah, volume limas ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan yang ada pada kubus. Kalau kita perhatikan, ini misalkan kubus ABCDEFGH, ada bagian yang merupakan limas ya. Jadi kalau kita masukkan di sini ternyata ada 6 bagian limas. Dari satu kubus ini kita bisa bagi, karena ini sebagai contoh adalah limas peraturan ya yang didapat dari kubus, terdapat 6 limas yang ada. Jadi di bawah, atas, kemudian di sebelah yang depan, belakang, kanan, kiri ya. Sehingga terdapat 6 limas pada satu kubus. Sehingga kita bisa dapatkan volume limas itu dengan cara sebenarnya satu limas itu sama dengan 1/6 dari kubus ya. Sementara untuk kubus sendiri kan rumus volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kiri ini, berarti sebenarnya kita akan mengalihkan AB, BC dengan CG ya. Karena ini adalah kubus, berarti kan sisi kali sisi kali sisi ya, karena sama panjangnya ya, gitu. Kemudian kita juga bisa buat dalam bentuk lain ya, sebenarnya 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi ini sama saja seperti 1/6 kali sisi kuadrat kali sisi. Ya, kita buat bentuk lainnya saja begitu ya. Sama dengan 1/6 kali sisi kuadrat kali sisi itu kan sama saja dengan 2S/2 ya. 2S/2. Karena 2 dibagi 2 kan sebenarnya S, gitu. Ini hanya bentuk lainnya saja. Lalu 2/2 ini bisa kita pindah bukan ruas kiri, tapi kita geser saja ya. Sehingga sama dengan 2/6 kali sisi kuadrat kali S/2. Ya, mengapa sih kok buat S/2? Karena sebenarnya tinggi dari limas itu adalah setengah dari sisi pada balok gitu. Tujuannya adalah itu ya, supaya kita bisa dapatkan bahwa setinggi dari limas itu adalah sebenarnya setengah dari balok gitu. Jadi kita bisa sederhanakan 2/6 itu sama dengan 1/3 kali sisi kuadrat kali S/2. Oleh karena S kuadrat merupakan luas alas kubus dari ABCD, kubus ABCD FGH, dan S/2 itu adalah tinggi dari limas O ABCD, maka volume luas O ABCD sama dengan 1/3 kali S kuadrat kali S/2. Atau dengan kata lain, sebenarnya 1/3 kali S kuadrat itu adalah luas alas limas dan S/2 itu adalah tinggi limas. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas limas dikali tinggi limas. Nah, jadi ini sebagai contoh gambaran cara kita mendapatkan volume limas ya, satu limas ya. Jadi kita bagi satu kubus itu menjadi 6 limas, itu sebagai contoh di sini. Lalu seandainya jika GC itu adalah sisinya 2A, maka tinggi limasnya itu adalah TO-nya itu berarti A-nya. Ya, karena 2A dibagi 2, yaitu A. Begitu.
Contoh soal. Dari 5 segi 4 teratur, panjang rusuk alas 6 cm. Jika diketahui pula panjang apotema pada salah satu bidang tegak adalah 5 cm, maka volume limas tersebut adalah... Nah, cara memperolehnya adalah kita perlu mencari, di sini kan diketahui panjang rusuk alas, berarti kan di sini pada gambar ini adalah PT-nya ya. Ini digambarkan sebagai PT-nya itu adalah rusuk alasnya. Kemudian panjang apotema di sini sebenarnya yang dimaksud adalah tadi kan 5 cm ya, itu adalah PT-nya. Ya, PT-nya itu adalah yang bagian tegak pada segitiganya gitu. Perbedaannya sebenarnya kalau pada bagian limas ini kan pada bagian tegak itu berbentuk segitiga gitu. Sehingga kita bisa mencari volume limas tersebut dengan cara mencari PO terlebih dahulu ya, karena kan rumus volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti kita harus cari tingginya dulu, yaitu PO-nya, kemudian cari luas alasnya. Kalau luas alasnya diketahui, berarti kita bisa juga mencari PO-nya ya. Nah, tadi kan diketahui bahwa PT-nya 6, kemudian OT-nya berarti berapa? Karena PT-nya 6, panjang rusuknya ya, maksudnya PT. Oke, maksudnya yang merupakan panjang rusuk alas 6 cm itu adalah AB-nya ya, sini ya. Sehingga kita bisa dapatkan OT-nya itu adalah 3. Oke, ada sedikit perbaikan. Sebenarnya dimaksud adalah rusuk alasnya, berarti kan AB-nya itu 6. Sehingga kita dapatkan di sini OT-nya adalah setengah dari 6 ya, yaitu 3 cm atau setengah dari AB. Oke, kemudian kita bisa mencari tingginya menggunakan segitiga POT ya, di mana siku-sikunya di O. Sehingga PO kuadrat sama dengan PT kuadrat dikurangi OT kuadrat. Tadi di soal sudah terdapat penjelasan bahwa tinggi pada bagian tegaknya yaitu sebenarnya PT-nya itu adalah 5 cm. Sehingga PO kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat yaitu 16. Karena ini masih dalam bentuk kuadrat sehingga PO adalah akar dari 16 yaitu 4 cm. Nah, kalau begitu kita bisa dapatkan luas ABCD itu kan tadi AB-nya 6 ya, sehingga karena ini adalah prisma segi 4 beraturan, berarti luas ABCD adalah 6 kali 6 yaitu 36 cm kuadrat. Sehingga volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, yaitu sepertiga kali 36. Tinggi yang didapatkan adalah 4 ya, karena tingginya adalah PO, yaitu sepertiga kali 36 kali 4 sama dengan 48 cm kubik. Gitu. Itu cara memperoleh volume limas. Contoh soal kedua, dalam membuat jaring-jaring limas segi 4 teratur yang memiliki rusuk alas 4 cm dan sudut antara rusuk tegak dengan bidang alasnya adalah 45 kuadrat. Hitunglah panjang rusuk tegaknya. Oke, berikut ini adalah solusinya. Jadi di sini diketahui jaring-jaring limas segi 4 teratur ya. Rusuk alasnya 4 cm dan rusuk tegaknya 45 derajat. Jadi yang dimaksud rusuk tegaknya ini adalah alfa, di sini 45 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang rusuk tegaknya. Panjang rusuk tegaknya itu sebenarnya adalah PC-nya ya. Pada gambar ini adalah PC-nya. Oke, cara mencarinya adalah kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada pada persegi terlebih dahulu, yaitu ABCD. Diketahui bahwa kalau AB-nya 4, berarti BC-nya juga 4. Kemudian AC-nya itu adalah 4 akar 2 ya, didapat dari Pitagoras. Tentunya menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian OC itu adalah setengah dari AC, ya, yaitu 2 akar 2 ya, setengah dari 4 akar 2. Nah, kita bisa mencari PC menggunakan segitiga POC. Ya, jadi karena di sini yang diketahui adalah sudutnya, sehingga kita bisa menggunakan sifat pada sudut tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah PC. PC itu adalah sisi miringnya, karena yang diketahui di sini adalah
bagian OC-nya, ya, OC-nya kan 4 akar 2 ya. Kemudian PO-nya itu tidak diketahui berapa, berarti kita bisa menggunakan sifat sisi samping ya. Samping dibagi miring. Nah, samping miring kan sami. Sami itu kan sama saja seperti mencari kosinus. Sehingga kita menggunakan kosinus kan demi sami desa ya. Jadi menggunakan kosinus 45. Nah, PC itu kan bagian miring. Kosinus itu adalah samping per miring. Berarti kan kosinus 45 itu sama saja dengan OC per PC, samping per miring. Berarti kalau yang ditanyakan PC, berarti PC sama dengan OC per cos alfa, yaitu cos 45. Sehingga PC sama dengan OC adalah 2 akar 2, ya, di sini 2 akar 2. Kosinus 45 itu sama dengan setengah akar 2, ya. Kosinus 45 itu hasilnya adalah setengah akar 2, sehingga 2 akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya adalah 2 kali 2 yaitu 4. Jadi kalau begitu sisi tegaknya adalah 4 cm. Begitu. Di contoh lain masih sama 5 segi 4 ya. Jika diketahui AB-nya 32, BC-nya 18, kemudian TO-nya 42 cm, berapa volumenya? Ya, tinggal dikalikan saja ya, itu volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, sama dengan sepertiga dikali luas alasnya 18 kali 32, karena ini merupakan persegi panjang ya, dikali tingginya 42, sehingga 192 kali 42 hasilnya 8064 cm3. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk luas permukaan limas. Pada dasarnya dalam mencari luas permukaan limas, ini sama saja kita jumlahkan sisi-sisi yang ada pada limas. Nah, bagian alasnya kan berupa persegi 4 dan bagian sisi yang ada yang mengelilinginya di sini, yang bagian tegaknya itu kan merupakan segitiga ya. Sehingga sebenarnya dalam mencari limas segi 4 ini, kita bisa menggunakan rumus ini yaitu 4 kali setengah kali alas segitiga. Jadi setengah kali alas segitiga itu sebenarnya sama saja seperti kita mencari rumus luas segitiga ya. Ini kan setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Ini kan ada 4. Kemudian jangan lupa nanti kita jumlahkan dengan bagian pada bawahnya ya, begitu. Pada bagian alasnya. Nah, sekarang kita akan coba cari bagian yang ada yang tegak terlebih dahulu ya, di mana 4 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Jadi 2 kali BC dikali TU ya, TU. Jadi sebenarnya TU itu adalah pada bagian tinggi segitiga tersebut. Nah, cara mencari TU bisa menggunakan teorema Pythagoras, itu di sini 4, kemudian TB-nya bisa menggunakan segitiga di sini ya, TUO ya, kita bisa tarik garis di sini. Oke. Nah, ini karena OU adalah 4 ya, kemudian TO-nya diketahui 4 juga. Sehingga 4 kali setengah kan 2, dikali BC dikali TU. 2 kali BC kali TU sama dengan akar dari TO kuadrat tambah OU kuadrat. Sehingga 2 kali 8 kali 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kali ya. Nah, 2 kali 8, 16. Akar 2, karena 4 kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah 16 tambah 16, ya, betul ya. 16 akar 2 kuadrat. Oke, ini untuk solusi lebih lengkapnya ya. Jadi kan 2 kali 8 kan 16. Jadi kemudian akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat itu kan akar
sama saja 16 kali 2 ya. 16 kita akarkan menjadi 4, sehingga 16 kali 4 adalah 64, dan akar 2. Nah, 64 akar 2 sama dengan 90,51. Ini bagian tegaknya ya, jadi luas permukaan 4 segitiga ini. Ditambah luas alasnya ya. Luas alasnya kan luas persegi 8 kali 8 hasilnya 64, sehingga luas permukaan pada limas ini sama dengan 90,51 ditambah 64. Hasilnya adalah 151,51 cm meter ya, di sini soalnya meter kubik gitu. Nih, jadi 151,51 meter kubik. Silakan nanti coba kalian kerjakan lagi sebagai latihan mandiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan boleh kalian tuliskan di forum diskusi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.